Om Swastiastu, Salam. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan materi kalkulus limit trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Agung Eko Nugroho dengan NIM 2215101063 dan rekan saya bernama Igede Madihanura dengan NIM 2215101062. Yang terakhir ada Pande Made Satria Praja Dinata. Materi pertama ada definisi limit trigonometri. Jadi, limit trigonometri itu merupakan nilai terdekat suatu sudut pada fungsi trigonometri. Perhitungan limit trigonometri bisa langsung menggunakan cara substitusi seperti limit fungsi aljabar. Tetapi jika hasil yang didapatkan tak tentu atau bernilai nol, dapat menggunakan rumus identitas trigonometri serta teorema-teorema yang terlebih dahulu. Nah, cara menentukannya diantara seperti metode numerik, kemudian ada substitusi, selanjutnya pemfaktoran, kali sekawan, menggunakan turunan. Nah, selanjutnya cara-cara menentukan limit trigonometri. Kemudian ada substitusi. Langkah awal menentukan solusi dari suatu limit di satu titik adalah substitusi langsung. Nah, jika hasil substitusi langsung tidak diperoleh nilai dengan bentuk tak tertentu, maka nilai itulah dari limit yang bersangkutan. Contohnya seperti ini. Jadi ada lim x mendekati min pi per 6 dari setengah cos 12x. Kemudian tinggal disederhanakan saja menjadi setengah cos 12 pi per 6. Kemudian tinggal 12 dibagi 6 menjadi 1,5 cos 2 pi. Kemudian hasil dari cos 2 pi yaitu 1. Dan hasil akhirnya menjadi 1/2. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Binahanura dengan NIM akhir 062. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara yang kedua mengenai faktorisasi. Jadi, jika dari hasil substitusi sebelumnya diperoleh nilai bentuk tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga, maka kita harus memfaktorkannya sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu. Kemudian, melakukan substitusi seperti sebelumnya. Jadi, faktorisasi ini dapat digunakan apabila saat menggunakan cara substitusi tersebut memperoleh nilai bentuk tak tentu. Contohnya, saat limit x mendekati min 3 dari 2x kuadrat tambah 5x min 3 dikali sin x tambah 3 per 2x kuadrat tambah 7x plus 3 kuadrat. Jika disubstitusi langsung, hasilnya akan menghasilkan 0 kali sin 0 per 0 kuadrat, yang dimana hasilnya akan menjadi 0 per 0 atau tidak tentu. Maka dari itu, kita menggunakan pemfaktoran dan rumus seperti berikut. A per B. Di sini dapat dilihat 2x kuadrat tambah 5x min 3 sin x tambah 3 per 2x tambah 7x plus 3 kuadrat dapat difaktorkan menjadi 2x min 1 dikali x plus 3 dikali sin x plus 3 per 2x plus 1 dikali x plus 3 kuadrat. Dimana di sini bentuknya
bentuk pangkatnya akan dimasukkan dan kemudian X plus 3 di sini akan dicoret. Coret dan ya bentuk sin X plus 3 per X3 X plus 3 ini akan menjadi 1 yang kemudian dipindahkan ke depan seperti pada bentuk atau sifat limit sebelumnya. Kemudian di sini dapat langsung disubstitusi min 3 kali 2x min 3 kali 2 ya min 6 min 3 kali min 1 min 3 kali min 2x min 6 dikurang min 1, kemudian min 3 dikali 2 min 6 tambah 1 kuadrat, mana min 6 kurang min 1 min 7, min 6 tambah 1 5 kuadrat 25, hasilnya adalah min 7 per 25. Jadi sekian cara faktorisasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Satya Prijadinata dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang kali sekawan. Kali sekawan itu adalah strategi mengalihkan dengan bentuk sekawan dilakukan pada limit bentuk irasional. Ini dilakukan setelah sebelumnya kita menggunakan strategi substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu. Setelah perkalian itu disederhanakan, kita menggunakan strategi substitusi langsung lagi sehingga diperoleh hasilnya. Contohnya yaitu lim x mendekati pi per 2 dari 1 dikurang sin x per x dikurang pi per 2 sama dengan yaitu lim x mendekati pi per 2 dari 1 dikurang sin x per x dikurang pi per 2 dikali 1 ditambah sin x per 1 ditambah sin x. Jadi itu lim x mendekati pi per 2 dari x dikurang sin pangkat 2x per x dikurang pi per 2 dikali lim x mendekati pi per 2 dari 1 per 1 ditambah sin x. Jadi lim x mendekati pi per 2 dari cos pangkat 2x per x dikurang pi per 2 dikali 1 per 1 ditambah 1. Dimana menjadi 1 per 2 dikali x dikali lim x mendekati pi per 2 dari cos x per x dikurang pi per 2 dikali lim x mendekati pi per 2 dari cos x dan 1 per 2x dikali lim x mendekati pi per 2 dari sin pi per 2 dikurang x per x dikurang pi per 2 dikali 0. Karena hasilnya menjadi 1 per 2 dikali min 1 dikali 0 dan hasil akhirnya itu 0. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya itu ada penyelesaian limit trigonometri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Agung Eka Nugroho dengan NIM akhir 063. Nah, di sini terdapat beberapa konsep dari trigonometri yang fungsinya itu kita harus paham atau tahu terlebih dahulu tentang rumus identitas, sudut, kebalikan, operasi dari trigonometri sendiri. Karena ini adalah konsep.
Di sini ada rumus dasar. Yang pertama itu adalah fungsi sinus. Bisa dilihat lim mendekati x, lim x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1. Kemudian lim x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Kemudian lim x mendekati 0, sin ax per ax sama dengan 1. Yang terakhir itu lim x mendekati 0, sin x sama dengan 0. Kemudian ada fungsi kosinus. Lim x mendekati 0, cos x per x sama dengan tak terhingga. Lim x mendekati 0, x per cos x sama dengan 0. Selanjutnya lim x mendekati 0, cos ax per ax sama dengan tak terhingga. Yang terakhir, lim x mendekati 0, cos x sama dengan 1. Selanjutnya ada fungsi tangen. Lim x mendekati 0, tan x per x sama dengan 1. Lim x mendekati 0, tan x sama dengan 1. Lim x mendekati 0, tan ax sama dengan 1. Yang terakhir, lim x mendekati 0, tan ax sama dengan 0. Nah, di sini juga terdapat limit fungsi trigonometri. Yang pertama, teorema A. Nah, bisa dilihat di sini beberapa sifat-sifatnya seperti lim T mendekati C sama dengan tan X sama dengan tan C. Ada juga lim T mendekati C, cos T sama dengan cos C. Nah, untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi. Untuk teorema B seperti ini. Bisa dilihat. Teorema B hanya berlaku pada saat X sama dengan 0. Biasanya dalam sebuah soal limit fungsi trigonometri, nilai terdekat dari limit fungsinya yaitu berupa sudut-sudut istimewa, yaitu sudut yang mempunyai nilai sederhana. Karena itu kita perlu mengetahui nilai-nilai sudut istimewa yang terdapat pada tabel di bawah ini. Nah, seperti ini. Untuk soal dan pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, dan cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Hanura dengan NIM akhir 062. Di sini saya akan membahas soal nomor 1 yang tidak ada dalam diktat. Jadi langsung saja, pertama kita dapat ingat bahwa bentuk cos 2 X dapat dirubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi di sini cos 6X dapat kita rubah menjadi 2 min 1 min 2 sin kuadrat 6X bagi 2 jadi 3X per X kuadrat. Kemudian kita buka kurung jadi 1 min 1 plus 2 sin kuadrat 3X per X kuadrat. Kemudian di sini satunya sudah habis dan perlu kita ingat ada rumus warna
ada rumus sin limit x mendekati 0 sin ax per ax itu sama dengan 1. Dari itu di sini dapat kita tulis jadi 2 sin 3x kali 3x per x. Karena di sini ada rumus sin ax per ax sama dengan 1, maka di sini kita harus samakan agar rumus ini bisa kita pakai. Dimana sin 3x menjadi sin 3x per 3x. Karena kita ubah ini jadi 3x 3x, maka kita harus menambahkan 9. Sehingga menjadi 2 dikali 1. Karena bentuk yang di sini sudah memenuhi rumus, maka menjadi 2 kali 1 kali 1 kali 9. Maka hasilnya ialah 18. Baik, sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan atau tulisan yang kurang dapat dibaca. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Pandey Made Satria Prijadinata dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan bahas soal nomor 2, soal dari luar modul, yaitu lim x mendekati 0 dari x pangkat 2 per 1 dikurang cos 2x, dimana kita akan menggunakan rumus itu cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2 alfa atau rumus yang lain itu 2 cos pangkat 2 cos pangkat 2 alfa dikurang 1 tambah itu lim x mendekati 0 dari x2 per 1 dikurang cos 2x, jadi mana jadi lim x mendekati 0 dari x 2 per 1 dikurang
dimana kita akan menggunakan rumus yang di atas. Cos menjadi 1 per 1 dikurang 2 sin pangkat 2 2x 2x jadi lim x mendekati 0 x mendekati 0 dari menjadi x pangkat 2 per 1 dikurang 1 ditambah 2 sin 2 sin pangkat 2x sehingga menjadi lim x mendekati 0 dari x 2 per 2 sin pangkat 2 x mana sehingga menjadi lim x mendekati 0 2 sin x per 2 x pangkat 2 per 2 sin x pangkat 2x dipisahkan itu menjadi 1 per 2 dikali x per sin x dikali x sin x, di mana x per sin x ini adalah 1, jadi lim x mendekati 0 adalah 1 per 2 dikali 1 kali 1, di mana hasilnya jadi 1 per 2. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesusahan membaca tulisan saya mohon maaf. Dan soal yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, soal berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satrio Agung Eko Nugroho dengan NIM 2215101063. Di sini kita memiliki soal lim x mendekati 0 sec x kurang 1 per x. Nah, jadi langkah pertama itu kita pisahkan limit menggunakan kaidah hasil kali limit, karena limit ketika x mendekati 0. Baik, kita tulis dulu sama dengannya. X mendekati 0 sec x kita kali lim x mendekati 0 x. Nah,
Kemudian kita pindahkan batas dalam fungsi trigonometri karena sekan kontinum. Jadi setnya kita pindah di awal. Kita buat kurung di sini lim x mendekati 0 x, kemudian kali lim x 0 dan x. Langkah berikutnya sama, kita ubah ini, maksud saya tannya kita oper ke belakang dan limnya kita oper ke depan. Nanti jadinya lim tersebut akan kita tutup dalam kurung dan menjadi tan lim x mendekati 0, ini x dalam bentuk kurung. Dan langkah berikutnya itu kita evaluasi limit-limit dengan masukkan 0 ke semua munculnya variabel. Nah, kita masukkan saja, kita ganti x ini dengan 0 menjadi sek 0 sek 0 dikali tan 0. Dan kita mendapatkan hasil akhirnya itu 0. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika tulisannya kurang bisa dibaca. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Benehanura dengan NIM akhir 062. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk membahas soal nomor 1. Saya Hanura, jadi di sini langsung saja saya akan membahas soal nomor 9 yang terdapat pada modul. Di pertama, kita dapat merubah sek theta menjadi 1 per cos, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Limit theta mendekati 0 dari kotangen pi theta dikali sin theta per 2 kali 1 per cos theta. Setelah ini kita dapat langsung kalikan cos. Jika bertumpuk seperti ini, kita dapat keluarkan atau kalikan cos pada bentuk ini, sehingga menjadi cot pi theta dikali sin theta dikali cos theta dikali cos per 1. Kemudian setelah ini kita dapat uraikan lagi atau jabarkan lagi dengan rumus identitas trigonometri sehingga menjadi seperti ini. Cos pi theta dikali seperdua sin 2 theta, dimana sin cos dapat kita rubah menjadi seperdua sin 2 theta. Kemudian kita dapat langsung kalikan mana duanya. Sini langsung dapat kalikan dengan 2 di sini, dapat 1/4, sehingga menjadi limit theta mendekati 0 dari cos
theta dikali seperempat dikali sin 2 theta per sin pi theta. Kemudian di sini kita langsung dapat mensubstitusikan nilainya, sehingga menjadi cos 0 dikali seperempat dikali 2pi. Mana di sini coret-coret 2pi. Sehingga dapat kita langsung hitung. Sini seperempat dikali 2pi, kita dapat coret jadi 2 1 1, sehingga hasilnya menjadi 1/2pi. Jadi sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan penjelasan kurang dapat dimengerti. Terima kasih. Soal selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Pandemade Satria Prajanata dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu soal modul nomor 15. Dalam soal-soal 15 sampai 19, plot fungsi-fungsi UX, IX, dan FX, kemudian gunakan grafik-grafik ini bersama dengan teorema Apit untuk menentukan lim X mendekati 0 dari Fx. Soal 15 yaitu UX sama dengan mutlak X, LX sama dengan min mutlak X, dan Fx sama dengan X sin 1/X. Dimana di sini saya menggunakan aplikasi itu GeoGebra ya. Baik, dalam terdapat dua garis itu, garis UX sama dengan mutlak X, itu garis yang merah, pink ini ya, pink ini sampai sini, dan dimana garis LX sama dengan min mutlak X itu adalah cerminan dari garis mutlak X ya, UX sama dengan mutlak X, dimana garisnya itu cermin jadi di bawah dari garis UX sama dengan X, mutlak X, dan dimana rentan nilai X itu adalah min 2 sampai 2, itu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Begitupun dengan nilai dari UX, yaitu dari 2, 1, 0, 1, 2. Dan nilai IX, min 2, min 1, 0, 1, min 1, min 2. Dan nilai Fx itu, nilai Fx itu di sini itu yang pertama adalah min 2. Min 2 itu di sini, tapi tidak min 2 itu mendekati min 2. Dan min 1 itu di sini, tetapi tidak min 1, tapi mendekati min 1. Dan 0 di sini, ataupun dengan nilai 1, titiknya itu di sini, tidak 1 tapi mendekati 1, dan 2 sini, dimana nilainya itu 2 tapi tidak 2 tapi mendekati 2. Dan hasil akhir yang didapatkan itu adalah dimana garis UX sama dengan mutlak X itu adalah ini, dan ini yang di atas, dan nilai LX sama dengan min mutlak X adalah cermin dari garis yang di atas itu ini, dan garis fungsi X sama dengan X sin 1/X adalah ini.
Baik, sekian pembahasan soal dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Nama saya Satrio Agung Eko Nugroho dengan NIM akhir 063, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal dari modul yaitu nomor 16. UX sama dengan mutlak X, LX sama dengan min mutlak X, dan Fx sama dengan X sin 1 per X kuadrat. Nah, bisa dilihat di sini terdapat dua jenis garis. Yang pertama garis berwarna pink, kemudian berwarna hijau. Garis yang berwarna pink ini menunjukkan UX sama dengan mutlak X, kemudian garis hijau ini sebagai IX sama dengan min mutlak X, yang dimana garis berwarna hijau ini merupakan cerminan dari mutlak X. Nah, selanjutnya terdapat sebuah garis yang bisa dilihat. Garis Fx ini berfungsi sebagai koordinat dari titik X, UX, dan IX. Baik, di sini kami mengambil rentang nilai X dari min 2 sampai 2, yang kemudian akan disubstitusikan pada nilai Fx sama dengan X sin 1 per X kuadrat. Nah, sehingga menghasilkan nilai Fx seperti tabel dan grafiknya seperti gambar berikut. Yang dimana X min 2, min 1, 0, 1, 2, UX 2, 1, 0, 1, 2, IX min 2, min 1, 0, min 1, min 2. Nah, bisa dilihat di tabel untuk Fx-nya itu min 2 berada di sebelah sini. Nah, yang artinya mendekati 2 mendekati min 2 tetapi nilainya tidak min 2. Kemudian min 1. Garisnya itu ada di sini. Ya. Sama seperti halnya min 2. Min 1 ini mendekati 1, bukan hasilnya min 1. Ini titik 0 berada di sini, dan selanjutnya 1 berada di sini, dan 2 juga berada di sini. Ya. Slide berikutnya ini merupakan grafik akhir atau hasil akhir dari soal UX sama dengan mutlak X, LX sama dengan min mutlak X, dan Fx sama dengan X sin 1 per X kuadrat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tulisan yang kurang bisa dibaca. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Om, Salam, dan terima kasih.